Ya, haleluya. Sahabat Shalom untuk semua mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, Sahabat selamat Shalom. selamat perayaan Hari Raya Yom Kippur 2023 ya. 5784. Iya, Pak. Haleluya. Amin. Amin. Anugerah yang luar biasa, kita bisa streaming dan kita bisa mengingat akan Yeshua HaMashiach, karya-karyanya yang ajaib dan luar biasa. Jadi teman-teman yang mau ikut berpartisipasi di dalam makan dan minum daripada tubuh dan darah Yeshua bisa dipersiapkan semua. Ya. Ya, haleluya. Kita akan perkatakan Shema Yisrael terlebih dahulu ya. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shem Gevurah Malchut Le'olam Berkatalah hai Yisrael, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Terpujilah selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihi Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Untuk hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk boleh persekutuan di dalam streaming hari ini untuk memperingati akan Engkau. Di mana hari ini adalah perayaan Yom Kippur 5784 2003. Satu anugerah yang luar biasa. Engkau bawa kami di dalam pengertian yang ajaib di dalam Dafar Elohim. Terus boleh kami ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Kami undang kehadiran-Mu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Engkau hadir dimanapun kami berada. Karena Engkau Ehad dan Engkau ada di semua tempat. Terima kasih Bapak Yahweh. Engkau sungguh yang ajaib di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih. Menyertai, memberkati persekutuan streaming ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami minta di dalam nama Yeshua HaMashiach, semua kekuatan roh-roh jahat dalam hidup kami, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan jangan pernah kembali untuk selama-lamanya. Pagari kami dengan pasukan malaikat yang setia kepada Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Amin. Ya, haleluya. Ya, sebentar ya, saya akan persiapkan yang di satunya, Arizona. Saya akan kembali setelah lagi untuk kita sama-sama makan dan minum daripada tubuh dan darah Yeshua. Sebentar ya. Ya, Pak. Shalom, Sister Rina. Hai. Pak Mahlon. Halo. Teman-teman semua. Selamat pagi. Haleluya. Udah sehat Pak Adi? Puji Bapak Yahweh, puji Bapak Yahweh. Cuman suaranya kayak gini. Apa-apa. Habis ini ya, konser. Habis konser. Ya, terima kasih Sister Pak Herwin buat doanya, teman-teman. Udah lumayan, pagi hari ini udah lumayan, puji Bapak Yahweh. Haleluya. Bapak Rafa. Haleluya. Jadi, terima kasih. Ya, senang sekali bisa gabung pagi hari ini. Amin. Amin. Cuma nggak bisa ikut perjamuan, udah mulai puasa kan dari kemarin sore. Saya karena nggak enak badan, nggak jadi puasa. Jadi saya bisa ikut perjamuan hari ini. Oh, haleluya. Kalau puasa karena mau perjamuan kan nggak apa-apa, kan boleh. Iya. Iya, puasa pun ikut perjamuan nggak apa-apa Pak Budi.
Iya. Itu ya. Saya Iya, pikir nggak apa-apa. Ya. Ini kan perjamuan kudus, nggak apa-apa. Meskipun kita puasa, kita ikut saja, Pak. Ya, haleluya. Kita akan persiapkan roti dan anggur. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, shalom teman-teman yang telah bergabung. Ya, Iya, shalom Pak. kita akan pegang roti dan anggur dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan berdoa lewat sini. Terima kasih Bapak Yahweh, Yeshua Hamasiah. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa. Di tangan kami ada roti dan anggur biasa. Kami mohonkan di dalam nama Yeshua Hamasiah, roti biasa ini menjadi tubuh Yeshua Hamasiah, dan di dalam nama Yeshua Hamasiah, anggur biasa ini menjadi darah Yeshua Hamasiah. Terima kasih Amin. anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Saya akan berdoa sekali lagi, dan setelah itu kita akan makan dan minum. Bapak Yahweh, di dalam Yeshua Hamasiah, terima kasih atas anugerah-Mu di mana Engkau sangat mengasihi kami semua. Dan Engkau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua Hamasiah. Mati di atas kayu salib, dan tubuh-Mu terpecah-pecah, supaya kami beroleh kehidupan kekal di dalam Engkau. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yeshua. Kita makan. Kita akan angkat cawan berkat ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Engkau sungguh luar biasa kasih-Mu dalam hidup kami, di mana Engkau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua Hamasiah. Mati di atas kayu salib, darah-Mu dicurahkan untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu Terima dicurahkan kasih, Pak. Terima kasih. kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Darah-Mu dicurahkan untuk menghancurkan kutuk-kutuk di dalam hidup kami. Darah-Mu dicurahkan untuk membeli kami dan Amin. Terima kasih. dicurahkan dalam hidup kami, memprotek kami dari segala serangan roh-roh jahat. Dan bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yeshua Hamasiah. Kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa. Dan biar kami tetap di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Dan sebentar kami akan melihat kebenaran firman-Mu, membaca kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu masuk di dalam hidup kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terus kami ingat Engkau, karena karya-Mu yang ajaib, kedahsyatan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh, biar benih-benih kebenaran firman-Mu tertanam dalam hidup kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan untuk selama-lamanya. Yesus Hamasiah, kami terima kebenaran firman-Mu. Yang percaya katakan Amin. 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 haleluya. Ya, saya akan masuk di dalam materi pengajaran hari ini untuk mengingat perayaan Yom Kippur ini, ya, adalah untuk pengingat Yeshua Hamasiah. Baik itu apa yang telah terjadi dan juga yang akan terjadi. Ya, saya akan bagikan share screen-nya terlebih dahulu. Ya, haleluya. Ya, hari ini adalah Yom Kippur tahun 2023. Kalender Ibraninya adalah 5784. Ya, dan hari ini adalah hari raya pendamaian.
seperti biasa kita akan memahami kebenaran firman ini dari akar pola Ibrani yang benar. Karena di dalam akar Ibrani yang benar itu kaya raya, dan di luar pola akar Ibrani yang benar itu miskin. Jadi saya akan tetap memilih untuk selama-lamanya di dalam akar pola Ibrani yang benar yang Bapak Yahweh sediakan untuk kita semua dengan ajaib. Baik, kita akan masuk di dalam pembahasan materi mengenai Yom Kippur, yaitu Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian ini kita harus melihat dari kalender Ibrani, ya. Jadi jangan dilihat dari kalender Gregorian, karena ketepatannya harus melalui kalender Ibrani. Dan di dalam kalender Ibrani, Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian ini jatuh di tanggal 10 Tisri. Jadi setiap tanggal 10 Tisri, ya, itu adalah merupakan hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Kalau kita lihat daripada 10 Tisri itu sebetulnya juga mengandung makna yang luar biasa. 10 itu adalah huruf Yod, ya, huruf Yod. Dan kemudian Tisri adalah bulan yang ke-7, ya, bulan yang ke-7. Disinilah sebetulnya ada rahasia di mana tangan daripada sang raja ini yang akan memberikan pendamaian, ya, pendamaian antara manusia dengan Elohim. Akan tetapi kita harus ingat bahwa hari raya pendamaian ini merupakan profetik yang akan datang. Ya, saya sudah menjelaskannya dalam minggu yang lalu mengenai 7 hari raya, dan jelas terlihat bahwa hari raya pendamaian itu adalah profetik yang akan datang di mana Yeshua HaMasyiah akan melakukan pendamaian, ya, antara Israel yang sampai sekarang ini mereka menolak darah Yeshua, dan setelah Yeshua datang, ya, kedua kalinya pada saat perang Armageddon, dan kemudian setelah itu Yeshua mengadakan pendamaian di sini. Ya, jadi umat Israel sisanya yang jumlahnya 144.000 itu akan didamaikan. Mereka akan mengakui bahwa Yeshua HaMasyiah adalah Mesias yang asli, ya, jadi Mesias yang benar. Jadi hari raya pendamaian ini berbicara akan event yang akan terjadi tidak lama lagi. Saya sudah berikan pengajarannya ini di 7 hari raya, ya, Rapture dan Perjamuan Tuhan. Siapa yang belum mendapatkan pengajaran ini, silahkan bisa ke channel ini untuk mendapatkannya. Ya. Jadi kronologinya adalah Rosh Hashanah, Yom Teruah, ya, hari raya tahun barunya, ya, Rosh Hashanah, tahun baru Israel. Itulah saat di mana kedatangan Yeshua HaMasyiah beserta mempelai Yeshua HaMasyiah, dan ada perang Armageddon. Ya, itu terjadi di 1 Tisri, ya, 1 Tisri. Dan kemudian setelah Yeshua HaMasyiah menghancurkan 666 dan mengikat malaikat-malaikat yang jatuh, dan mereka dipenjarakan sementara di satu tempat yang disebut sebagai lubang tanpa alas selama 1000 tahun. Ya, jadi bumi ini berubah, ya, akan kembali seperti indahnya seperti Taman Eden kembali, ya. Tapi sebelum masuk ke masa itu beberapa hari, ya, maka umat Israel yang 144.000 itu harus merayakan Yom Kippur, yaitu didamaikan. Karena sampai detik ini yang ditunggu oleh orang-orang Israel majority, jadi yang sebagian besar adalah anti HaMasyiah, ya. Nah, jadi mereka harus didamaikan dulu, yaitu yang 144.000 ini. Barulah setelah itu masuk di dalam perayaan Sukkot, ya. Perayaan Sukkot
itu nanti tanggal 15 Tisri, ya. Inilah urutannya. Ya, ini 3 hari raya ini mempunyai makna buat kita sekarang, yaitu ke depan. Jadi masih di dalam prophecy. Tetapi di dalam Sukkot ini pun juga ada penggenapannya, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach yang pertama, dilahirkan ya di kandang di Bethlehem, ya. Tetapi Sukkot itu pun juga akan berbicara mengenai kerajaan damai 1000 tahun di bawah kepemimpinan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dengan menggunakan atau mengenakan tubuh kemuliaan, ya. Haleluya. Jadi kita sudah mulai banyak yang paham mengenai hal ini. Berikutnya, kalau saudara melihat ya bahwa kemah suci ya itu adalah replika atau contoh yang Bapak Yahweh perintahkan kepada Moshe, dan realitanya itu ada di Shamayim. Jadi konsep daripada kemah suci ini adalah konsep daripada Shamayim. Bahkan konsep ini adalah konsep daripada Yerusalem baru dan bumi yang baru. Nanti kita akan pelan-pelan sampai di sana, ya, sampai di pengertian ini. Akan tetapi saya mau kasih tahu bahwa di dalam perayaan Yom Kippur ini, kita bukan hanya melihat ya bahwa Yeshua akan mendamaikan ya Israel yang sampai hari ini mereka keras kepala menolak Yeshua HaMashiach, tetapi juga mempunyai makna yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, bukan hanya untuk Israel secara genetik, ya, keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Yom Kippur ini pun juga mempunyai makna yang luar biasa. Ya, karena itu konsepnya itu sudah tertuang semua di dalam kemah suci ini. Karena apa yang dilihat oleh Moshe merupakan hal-hal yang ada di Shamayim. Ya, itu luar biasa. Nah, kita akan masuk mengenai berkat yang dimana kita sebagai mempelai Yeshua HaMashiach yang kita bisa serap, yang kita bisa dapatkan dari perayaan Yom Kippur ini, yaitu mengenai apa? Mengenai imam besar, ya, mengenai imam besar. Ibrani 4 ayat 14 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan. Sekarang, karena kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yeshua, Putra Elohim, marilah kita memegang teguh pengakuan kita. Sebab imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, dan sama seperti kita, dia telah dicobai dalam segala sesuatu, tetapi dia tidak berbuat dosa. 16. Karena itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita memperoleh kemurahan dan mendapatkan anugerah untuk menerima pertolongan pada waktunya. Nah, kita akan fokus di dalam 3 ayat ini, di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ada hal-hal yang luar biasa di dalam ini. Yang pertama adalah dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, ya, bahwa kita ini mempunyai imam besar agung. Jangan pernah lupa. Ya. Fungsi daripada imam besar itu adalah penghubung antara manusia dengan Elohim. Itu fungsinya. Ya. Jadi fungsi daripada imam besar adalah penghubung antara manusia dengan Elohim. Nah, manusia tidak ada yang luput dari dosa, semua berdosa. Masalahnya adalah kalau manusia yang menjadi imam besar tertulis di dalam daftar Elohim, maka dia harus mempersembahkan itu setahun sekali saat perayaan Yom Kippur, ya hari ini 10 Tisri.
Akan tetapi, kita punya imam besar yang tidak terkena dosa. Siapa dia? Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Dan Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh sendiri di dalam rupa manusia. Ya, karena itu, kita mempunyai imam besar yang luar biasa, yang agung. Saudara dan saya, jangan pernah berpikir kita tidak butuh imam besar. Itu celaka namanya. Karena apa? Karena saya sudah katakan, ini adalah konsep yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Ya, ini sebuah konsep. Jadi tidak bisa keluar dari pola ini. Kita harus punya. Dan Yeshua HaMashiach adalah imam besar kita. Tertulis di dalam ayat 14, dikatakan bahwa sekarang kita telah mempunyai, ya, kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yeshua. Jadi di dalam hal ini kita jelas melihat bahwa Yeshua, posisi Yeshua adalah mewakili manusia. Kalau kita tidak diwakili, ya, oleh Yeshua, maka manusia tidak akan pernah masuk ke dalam Syamayim. Harus diwakili oleh imam besar. Nah, di dalam Ibrani 8 ayat 1 sampai yang kedua, dikatakan demikian. Kesimpulan dari hal-hal yang telah dibicarakan ialah kita mempunyai seorang imam besar yang seperti itu, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di Syamayim, dan yang melayani sebagai imam di ruang maha kudus, di dalam tabernakel sejati yang dibangun oleh Yahweh, bukan oleh manusia. Nah, sekarang kan kita sedang mempelajari, melihat kebenaran daftar Elohim mengenai tabernakel Moshe. Itu yang bikin tangan-tangan manusia. Tapi ingat, ya, instruksinya itu dari Syamayim. Jadi semua ukuran, semua dimensi, semua bentuk, semua gambar-gambar, semua ornamen-ornamen, semua peralatan-peralatan, baik yang besar maupun yang kecil, itu semua diberitahukan kepada Moshe oleh Bapa Yahweh saat Moshe ada di atas gunung. Ya, jadi di Syamayim itu ternyata juga ada tabernakel, dan konsep tabernakel itu ada, yaitu Syamayim itu sendiri. Ya, dan Syamayim adalah tabernakel atau kemah, ya, karena sementara ini kan nanti akan dibongkar, ya, digantikan menjadi Yerusalem baru dan bumi yang baru, tapi sekarang ini namanya tabernakel, dan itu dibuat oleh Bapa Yahweh sendiri. Ya, jadi konsepnya itu ada, dan sekarang kita mempunyai imam besar. Ingat, kalau saudara lihat ini, ya, ini tidak mewakili soal Elohim yang lebih dari satu, tidak, ya, Trinity atau Duinity, saya nggak tahu, ya. Jadi kita harus paham bahwa Yeshua mewakili kita di hadapan Bapa Yahweh. Yeshua mewakili kita. Karena itu imam besar kita yang Yeshua itu, dia duduk di sebelah tahta yang maha besar di Syamayim. Dikatakan bahwa imam besar yang satu ini telah melintasi semua langit. Ya, jadi ingat saat Yeshua HaMashiach telah bangkit dari antara orang mati, kemudian 40 hari kemudian dia naik ke Syamayim. Dia telah melintasi semua langit. Luar biasa imam besar kita ini. Dahsyat, ya, karena ya Bapa Yahweh sendiri dalam rupa manusia. Nah, karena itu penulis Ibrani mengatakan, marilah kita memegang teguh pengakuan kita. Jangan sampai mulut saudara menyangkal akan hal ini. Kenapa? Begitu mulut menyangkal, maka rencana keselamatan akan dibatalkan. Kita harus hati-hati dengan perkataan. Sekali menyembah Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodesh, jangan pernah mundur.
Karena tidak ada tempat atau syamayim lagi selain daripada syamayim atau sorga milik daripada Bapa Yahweh. Karena itu penulis Ibrani mengatakan kita harus memegang teguh pengakuan kita. Ya, sebelum saudara masuk di dalam baptisan pembaharuan, pasti ada kalimat pengakuan yang saudara ucapkan. Ya, yang sering mungkin saudara akan juga dengar, yaitu Bapa Yahweh, Engkau adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, dan saya percaya, mengakui dan beriman bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan saya, dan seterusnya. Itu adalah pengakuan iman kita. Jangan pernah mundur. Karena itu, siapa yang telah percaya dan mengakui Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach sebagai satu-satunya Elohim, orang itu harus meninggalkan semua perayaan-perayaan pagan. Karena kalau masih melakukan, berarti itu akan menyakiti hati daripada Bapa Yahweh. Yang berikutnya, ayat 15. Sebab imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini luar biasa. Mengapa? Karena apa yang dialami oleh Yeshua, ya, yaitu Bapa Yahweh di dalam rupa manusia. Saudara harus bisa membedakan, ya, saat Elohim menampakkan diri kepada Abraham, ya, itu juga adalah Bapa Yahweh, tetapi tidak di dalam rupa manusia, tetapi hanya di dalam penampakan sebagai manusia. Jadi beda. Ya, yang dimaksud di dalam rupa manusia itu melalui proses natural, seperti saudara dan saya dilahirkan oleh ibu dan kemudian dikuasai oleh waktu, ya, mengalami yang rasanya lapar, haus, lelah, ya kan, tekanan hidup, membutuhkan air, membutuhkan makanan dan banyak hal lagi untuk support hidup. Dan juga merasakan bagaimana penderitaan, ya, kita hidup ini di bawah satu masa, yaitu masa di mana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dunia ini bukan tempat untuk rekreasi, ya, bukan, tetapi dunia ini juga tempat battleground, peperangan, dan setan berusaha untuk menjatuhkan iman melalui banyak hal, dengan sakit penyakit, dengan problem-problem, dengan apa saja saudara bisa nyatakan, ya. Tetapi ingat satu hal, bahwa imam besar kita, Yeshua HaMashiach, sudah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi saudara punya kelemahan apa dalam hal ini? Ya, serahkan kepada Yeshua HaMashiach. Dia tahu persis apa yang saudara alami. Saya tahu bahwa kita ini majemuk, dalam arti ada yang mengalami satu hal yang orang lain tidak mengalaminya. Ya, nah, tapi dalam hal ini Yeshua telah merasakan semuanya. Ya, dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kemudian dikatakan, dan sama seperti kita, dia telah dicobai dalam segala sesuatu, tetapi dia tidak berbuat dosa. Itu yang bikin sesuatu yang different, sesuatu yang berbeda. Dia telah dicobai. Manusia dicobai dalam banyak hal dan banyak yang jatuh. Tapi ingat, Yeshua tidak berdosa. Ya, ini dahsyat, ini luar biasa. Karena itu kita bisa menggantungkan pengharapan kita kepada imam besar kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Ini luar biasa, ya. Sehingga apapun yang menjadi problem di dalam kehidupan saudara, apapun yang menjadi kelemahan-kelemahan yang saudara hadapin, apapun yang saudara rasakan tantangan-tantangan dalam kehidupan, Yeshua HaMashiach itu sudah merasakan itu semua. Jadi kalau mau sharing sama Yeshua. Jangan sharing sama Facebook. Jangan sharing kemudian posting
waduh hari ini saya sedang galau, ya hari ini saya sedang mengalami banyak problem. Sharingnya di postingnya Facebook, keliru saudara. Ya, Facebook tidak bisa merasakan kelemahan-kelemahan saudara. Tambah saudara akan mendapat tekanan, ditertawain banyak orang. Jadi jangan sembarangan posting, ya, mengungkapkan isi hati, ya, dan itu merupakan celah yang besar. Setan bisa lihat postingan orang-orang itu. Oh, ini orang lagi lemah, aku serang dia habis-habisan, dan akhirnya geletak dia. Tahu ya geletak ya? Ya terjungkal ya, dia terjatuh. Saya bisa lihat. Jadi jangan kalau saudara ada problem posting, salah. Kalau ada problem, kita punya imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, jadi ngomong sama Yeshua, ungkapkan. Adon Yeshua atau Adonai Yeshua Hamashiach, saya punya kelemahan di sini, saya punya masalah di sini. Ya, dia dengar. Ya, kan Ruah Yahweh Elohim ada di dalam hidup saudara. Ruah Yahweh Elohim tidak lain adalah roh daripada Bapak Yahweh sendiri, dan Bapak Yahweh sendiri adalah Yeshua Hamashiach, kan satu pribadi. Ya kan, jadi dia bisa merasakan. Dia bisa mengerti. Bapa itu mengerti akan apa yang menjadi sengsaranya kita hidup di dalam dunia yang jatuh ini. Serahkan sama Bapa Yahweh. Percayalah. Dia akan buka jalan, dia akan pimpin saudara dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang luar biasa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya dengar kesaksian dari istri saya, di mana saat itu Elizabeth yang dokter kandungan menyatakan itu hanya sebongkah daging. Ya, tapi kita berdoa. Ibu ada Safama berdoa, tidak. Ini bukan sebongkah daging yang harus dikeluarkan. Ini adalah anak pemberian dari Bapak Yahweh, dan betul saudara. Terjadi seperti itu. Ya. Itu salah satu mujizat yang bisa kita saksikan. Masih ada banyak hal lagi. Ya. Di saat itu banyak yang bikin down, dokternya bikin down, bikin menjatuhkan mental, ya kan. Tetapi Ibu ada Safangfang membangun imannya di hadapan Bapak Yahweh, ya, sehingga apa yang terjadi, mujizat terjadi. Ya, dan itu juga terjadi dalam hidup Angel, tetapi di dalam versi yang lain. Ya. Itu pertolongan Bapak Yahweh itu luar biasa, ya, karena dia adalah imam besar kita. Yang berikutnya, yaitu di dalam Ibrani 7, 22, 24, sampai 28. Dengan demikian Yeshua adalah jaminan dari sebuah perjanjian yang lebih baik. Ingat, saudara punya yang menjamin hidup saudara, yaitu Yeshua. Ya. Asal saudara ada di dalam Yeshua, Yeshua ada di dalam saudara. Maka Yeshua adalah jaminan. Dia membuat perjanjian dengan saudara dan saya, yaitu dengan perjanjian yang lebih baik. Yaitu apa? Dengan tubuh dan darahnya. Ya, dengan tubuh dan darahnya. Yang kita harus lakukan dengan senantiasa mengingat perjanjian itu, apa yang dikatakan oleh Yeshua. Inilah tubuhku, inilah darahku, yang akan menjadi peringatan bagi kamu. Menjadi pengingat, saudara. Kita harus senantiasa, sampai alam bawah sadar saudara itu, ya, tidak keluar dari konsep Bapak Yahweh dalam Yeshua Hamashiach. Ya. Dulu saat mungkin kita belum terbiasa dengan Yeshua, ya, pasti yang keceplos nama Yunani. Ya. Saya yakin semua orang pasti prosesnya sama, karena memorinya masih dipenuhi dengan Yunani. Akan tetapi saudara harus berusaha, nggak boleh terus-terusan begitu. Kalau sampai keceplosan, minta ampun. Setelah itu harus ngomong Yeshua, terus harus ditanam, karena ini yang benar, Yotsin bawa ayin. Nah, kalau saudara sudah tahu, kepingin tahu caranya, kira-kira nama Yeshua
itu melekat dan masuk di dalam alam bawah sadar saudara, kira-kira apa buktinya? Salah satunya. Ada yang mau coba jawab? Saudara boleh open mic. Ya. Apa yang kira-kira bisa membuktikan bahwa alam bawah sadar saudara, otak bawah alam bawah sadar saudara, itu tidak lagi menyebut Yunani? Dalam mimpi Pak udah memanggil nama Tuhan Yesus Masya. Bisa, apalagi? Dalam mimpi peperangan rohani, kita memanggilnya dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya, dalam mimpi apalagi yang bisa kita jadikan sebagai patokan kecil? Saat kaget, Pak. Nah, Yang keluar nama pasti terima kasih. Yeshua. Iya. Yeshua. Nggak ngomong Yunani lagi. Ya, dulu ngomongnya Yunani. Ya kan? Yang lebih parah, kaget ngomongnya mati aku. Wah, ya sudah, itu bahaya. Itu sudah parah itu ya, parah sekali. Terus kemudian kaget ngomongnya Yunani, tapi sekarang tidak. Begitu kaget yang dipanggil Yeshua. Apalagi? Karena kita penyerahan total kepada Bapa Yahweh. Ya betul, tapi kira-kira apa yang menjadi patokan kalau alam bawah sadar kita itu tidak lagi ada nama Yunani, tapi nama Yeshua. Ya, beberapa waktu lalu ya, saya mengigau. Namanya mengigau itu kan berarti kan saya lagi tidur tidak sadarkan. Ya kan? Nah, istri saya itu Ibu ada Sofang-Fang itu orangnya itu cepat bangun begitu. Ya beda dengan saya. Kalau saya ini harus tidurnya cukup, jamnya harus cukup gitu, nggak gampang bangun. Nah, saat itu entah bagaimana saya mimpi sesuatu gimana, tiba-tiba saya mengigau. Dan saya panggil Yeshua, Yeshua, Yeshua. Tapi kan posisi tidur. Nah, berarti dari situ, terus kemudian istri saya bilang, kamu mimpi apa? Gitu. Kamu kok ada seperti peperangan atau bagaimana? Kok kamu sampai mengigau, panggil Yeshua? Ada apa? Gitu. Nah, saya dari situ mengambil satu makna yang luar biasa, di mana alam bawah sadar saya sudah tidak ada lagi nama Yunani. Karena saat saya mengigau, yang keluar adalah Yeshua. Jadi kalau saudara kepingin tahu, mungkin bisa tanya sama istri saudara atau suami saudara, atau saudara saat tidur rekam dulu 8 jam rekamannya, kira-kira saudara mengigau atau tidak. Begitu. Ya, ya, kita lanjut. Ya. 24. Namun karena dia hidup selama-lamanya, Yeshua itu hidup, sudah tidak mati lagi. Sekali pengorbanannya, tidak berulang-ulang seperti imam besarnya orang Israel yang tiap tahun mesti Yom Kippur terus. Enggak, ya kan? Dia hidup untuk selamanya dan keimamannya itu tidak tergantikan. Jadi tidak ada yang menggantikan keimamannya. Saya bisa lihat Yeshua hidup selama-lamanya. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara, mumpung ini Yom Kippur. Kita akan tahu bahwa Yeshua adalah imam besar, betul? Ya? Betul ya? Tahu ya? Nah, sekarang, saat Yeshua diadili, ya kan? Itu diadili dengan imam besar, yaitu Hanas dan Kayafas. Ya, sebetulnya imam besarnya satu, ya, tapi itu adalah satu keluarga, ya, karena yang satu diakui oleh Romawi, yang satu adalah untuk secara legal bagi orang-orang Israel. Jadi ada dua, ya. Kalau nggak salah Hanas, saya nggak tahu yang anak mantunya itu yang mana, saya nggak tahu, ya, salah satunya. Pokoknya Hanas dan Kayafas. Nah, sekarang saat itu, ya kan, apa yang menjadi tanda bahwa keimaman Lewi pindah kepada Yeshua? Tandanya apa? Siapa yang tahu? Apa yang menjadi tanda keimaman Lewi saat itu? Saat itu kan Yeshua masih hidup, berarti masih di dalam peraturan Lewi, ya. Apa yang menyebabkan
peristiwa apa yang menyebabkan bisa pindahnya ya keimaman Lewi ini dan dimiliki oleh Yesua yang menjadi imam ya dengan fondasi suku Yehuda. Sebetulnya yang imam kan Lewi. Ada peristiwa apa? Kira-kira saudara bisa jawab nggak? Ada peristiwa tabit bait suci Pak yang terbelah dari atas ke bawah Pak. Bukan itu. Peristiwa itu Pada saat Yesua membaca kitab Yesaya ya di bait suci, pada saat dia mengatakan bahwa hari ini firman ini genapi. Belum, bukan itu. Tidak membuat perpindahan dari keimaman Lewi kepada Yeshua HaMashiach menjadi suku Yehuda. Tidak. Inilah yang menjadi keimaman berdasarkan Melkisedek. Ini dia. Peristiwa apa yang membuktikan perpindahan daripada keimaman Lewi kepada keimaman Melkisedek? Apa ya? Peristiwa apa? Apa ya? Saya berikan. Saat itu Yeshua ditangkap setelah dari Taman Getsemani, kemudian dia dihadapkan imam besar. Kemudian dihadapkan saksi-saksi palsu. Masih ingat? Ya, dan itu orang banyak. Mereka tidak ada yang bisa membantah pengajaran Yeshua. Mereka hanya saksi-saksi palsu. Akan tetapi, di satu titik, imam besarnya tanya sama Yeshua. Pertanyaannya apa? Apakah engkau Mesias, anak Elohim yang maha tinggi? Ingat pertanyaan itu? Ya, ingat Pak, ingat. Apa jawaban Yeshua? Engkau sendiri. Engkau yang mengatakannya. Jawabannya begini, engkau akan melihat anak manusia turun di dalam kemuliaannya. Itu jawaban Yesus. Betul kan? Ya. Nah, setelah itu apa? Peristiwa apa yang terjadi? Setelah itu, Kematian, ditangkap. bukan, Yesus sudah ditangkap. Satu peristiwa di mana imam besar saat itu mengoyakkan efodnya. Ya. Pernah baca ayatnya? Kenapa? Kalau kembali dikatakan bahwa imam besar tidak boleh atau dilarang mengoyakkan efod. Ya. Yang terkoyak itu merupakan tanda bahwa keimaman Lewi stop sampai di sana dan berpindah kepada Yeshua melalui Melkisedek. Itu dia. Itu peristiwa kritis sekali. Imam besar tidak boleh menyobek efod yang dipakainya. Karena efod itu ada pengurapan Bapak Yahweh. Ingat, Harun itu mati setelah efodnya dilepas, baju keimamannya dilepas, dia baru mati. Ya, saat itu diperintahkan oleh Bapak Yahweh kepada Moshe karena waktu kematian Harun sudah tiba. Dia harus melepaskan. Begitu dilepas jubahnya, efod itu dan dia mati. Nah, efod itu tidak boleh disobek. Ternyata disobek oleh imam besar saat menginterogasi Yeshua. Disitulah di mana keimaman Lewi berhenti dan pindah kepada Yeshua melalui satu dimensi keimaman di bawah suku Yehuda, yaitu peraturannya Melkisedek. Ya, paham ya? Itu dia. Nah, 25. Karena itu dia berkuasa, ya, karena Yeshua hidup selama-lamanya. Dan Yeshua menjamin, karena itu Yeshua berkuasa untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Elohim melalui dia. So, lihat ayat ini. Keselamatan yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach itu sempurna, saudara. Ayat 25 pegang baik-baik. Dia berkuasa menyelamatkan dengan sempurna.
semua orang yang datang kepada Elohim melalui dia. Lah saudara datang kepada Elohim melalui siapa? Yeshua Mashiach. Yeshua. Maka janji ini teguh luar biasa. Sebab dia hidup selama-lamanya untuk menjadi pengantara bagi mereka. Kata pengantara ini adalah imam besar. Amin. Kita lihat di situ, ya, dahsyat sekali. Kita punya Elohim yang luar biasa. Kita punya pengantara. Karena itu Yeshua posisinya mewakili kita di hadapan Bapa Yahweh. Begitu. 26. Sebab imam besar yang seperti inilah yang kita perlukan. Bukan imam besar yang bolak-balik tiap tahun harus berkorban, menyelenggarakan korban. Tidak. Imam besar yang seperti inilah yang kita perlukan. Yang kudus, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, dan diangkat lebih tinggi dari langit. Amin. 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 Siapa yang bisa memenuhi kriteria ini? Hanya satu, yaitu Yeshua HaMashiach. Luar biasa nggak? 27. Dia tidak seperti para imam besar lain yang harus setiap hari loh, mempersembahkan korban. Pertama untuk dosa-dosanya sendiri, dan kemudian untuk dosa-dosa umatnya. Karena dia, Yeshua, telah melakukannya satu kali untuk selamanya, yaitu ketika dia, Yeshua, mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Luar biasa. Kita bersyukur. Ya, kalau kita tidak bersyukur hidup di dalam tahun 2023 ini, mengenal kebenaran ini, wah, itu betul-betul keterlaluan, saya bilang. Ya, kita bersyukur jaminan keselamatan kita itu dipastikan loh. Luar biasa, nggak main-main. Ya, kita ini nanti tinggal pindah tempat. Ya, nggak ada kata mati dalam hidup mempelai Yeshua HaMashiach, nggak ada. Karena itu Yeshua selalu pakai istilah yang luar biasa, yaitu istilah apa kira-kira? Istilah apa? Mungkin saudara tahu? Nggak tahu. Kalau orang dunia pakai istilah mati, tapi untuk mempelai Yeshua HaMashiach tidak pernah Yeshua pakai kata mati, tapi pakai kata apa? Tidur, Pak. Tidur. Terima kasih. Tidur. Kalau tidur itu nggak mati, tapi akan dibangunkan. Bangun, jam berapa ini? Gitu, bangun akhirnya, bener kan? Nggak mati. Mati itu namanya terhilang untuk selama-lamanya. Tetapi mempelai Yeshua HaMashiach, perhatikan, Yeshua saat dikabari bahwa Lazar, Lazar, saudara daripada Miriam dan Marta, sakit, Yeshua tunda dulu. Ya kan, dan akhirnya dikasih kabar mati. Tapi Yeshua ngomong apa? Ayo kita akan bangunkan saudara kita. Bangunkan, karena dia lagi tidur. Padahal sudah mati 4 hari ngomongnya tidur. Saya bisa lihat bagaimana keselamatan di dalam Yeshua itu luar biasa. Ingat, saat peristiwa Lazar mati, sakit dan mati, itu Yeshua belum mati di kayu salib. Itu saja jaminannya luar biasa. Dia berkata kepada si Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi si Marta bilang apa? Oh iya, itu nanti zaman akhir loh. Yeshua mau ngomong sekarang kok. Kok nanti? Ya kan, lucu kan? Kalau kita bisa menikmati percakapan di dalam Dafar Elohim itu unik gitu pikiran manusia. Oh iya, nanti itu, nanti zaman akhir kau akan bangkitkan. Enggak, Yeshua ngomong aku akan bangkitkan sekarang. Sampai-sampai Yeshua datang di mana itu namanya kuburnya. Di mana kuburnya? Buka batunya. Masih si Marta ini masih ngomong, Tuhan, sudah 4 hari loh, sudah bau loh itu. Loh, padahal Yeshua bilang, percaya saja.
Akulah kebangkitan dan hidup. Kita nggak salah pilih loh. Kita tidak salah pilih. Kalau kita percaya kepada Yeshua HaMashiach, kita tidak salah pilih. Jangan kembali ke Yunani ya. Jangan kembali ke Arab. Jangan kembali kemana-mana. Tetapkan iman saudara. Seperti yang dikatakan ayat yang sebelumnya. Kita harus mengakui terus untuk selama-lamanya. Yang terakhir, ayat 16. Karena itu marilah kita dengan penuh keberanian. Katakan sama-sama penuh keberanian. Penuh keberanian. Menghampiri tahta anugerah. Supaya kita memperoleh kemurahan dan mendapatkan anugerah untuk menerima pertolongan. Katakan sama-sama pertolongan. 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 Pada waktunya. Pertolongan. Apa Yahweh menyediakan pertolongan buat saudara dan kita semua. Amin. Apa yang saudara butuhkan, apa yang Amin. struggle hidup saudara. Amin. Jangan diposting di Facebook, jangan diposting di sosial media. Lagi galau posting di sana, nggak ada yang nolong. Ya dicaci maki iya jelas. Karena itu kita datang menghampiri tahta anugerah. Luar biasa nggak nih? Ya. Jadi jangan malu-malu. Tolong nih, lebih baik kamu aja yang doa kepada Elohim. Ya, saya sungkan. Ya, karena dosa saya merasa orang berdosa. Padahal sudah baptisan pembaharuan. Padahal sudah sungguh-sungguh dalam Yeshua. Tetapi rasa guilty itu masih ada. Ya. Maksud saya boleh ada, tapi dengan pengertian yang benar. Jangan senantiasa dihantui. Kalau ada berarti coba koreksi diri. Kenapa kok sampai rasa bersalah itu mengikutin? Ngomong sama Yeshua, ini kenapa kok hatiku kok diikutin sesuatu yang merasa tertuduh? Ya, salah satu yang biasa yang saya lihat di dalam ministry ya, yang bisa merasa tertuduh itu biasanya kalau ada yang menggugurkan anak secara sadar ya. Itu biasanya rasa guilty itu mengikutin sampai seumur hidupnya. Bertobatlah. Saya nggak tahu kalau ada atau tidak, saya harap tidak ada. Kalau seandainya ada, cari keselamatan dalam Bapa Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach, dan kemudian ikutin baptisan pembaharuan dan pola-pola akar Ibrani yang benar. Ikutin kesenangan hati Bapa Yahweh, jangan ikutin tradisi dunia, dan serahkan apa yang menjadi problem saudara karena mengadakan pengguguran. Pengguguran adalah pembunuhan. Minta ampun dan minta dilepaskan dari rasa guilty itu. Serahkan, menyesali, minta ampun, dan kemudian bangkit berjalan bersama-sama dengan Yeshua sampai rapture terjadi. Ya, penuh dengan keberanian menghampiri tahta anugerah Elohim. Tahta anugerah Elohim terbuka untuk saudara dan saya bagi mempelai Yeshua HaMashiach, supaya kita memperoleh apa? Kemurahan. Kita menerima apa? Pertolongan. Tepat pada waktunya Bapa Yahweh akan menolong. Ya, haleluya. Hari ini masuk di dalam hampir memasuki 6.000 tahun awal, karena itu rapture tidak akan lama lagi akan terjadi. Ya, kita persiapkan hidup kita, karena kalau waktunya tidak dipersingkat, maka orang-orang tidak ada yang selamat, karena orang-orang pilihan sajalah, maka waktunya dipersingkat. Ya, nah, supaya saudara paham, ikuti pengajaran Haikalah 2026, jangan remehkan, dan kemudian rahasia 1290 hari dan 1335 hari untuk dapat mengetahui ya melalui pola-pola ini kapan rapture akan terjadi. Dengan pola-pola ini kita bisa melihat ya bahwa sangat besar kemungkinan rapture akan terjadi di akhir 2025 atau di awal 2026. Karena itu berjaga-jaga. Ya, siapa yang belum masuk di dalam rencana keselamatan, segera masuk di dalam pintu yang benar, yaitu Yod Shin Waw Ayin, Yeshua, bukan Yunani. Ya, saya sudah berikan, saya sudah potongkan pengajaran yang kemarin khusus untuk Yeshua. Kalau saudara sudah mendapatkan, ada di YouTube, saudara pakai itu untuk memberitakan kepada banyak jiwa-jiwa. Ya, Amin. Saudara juga akan mendapat berkat yang luar biasa karena saudara memberi makan mereka, memberikan anugerah keselamatan untuk disebarluaskan
Ya, saya sudah potong itu jadi filenya nggak terlalu besar, sudah bisa copy paste, arahkan ke teman-teman yang membutuhkan atau masih bingung mengapa Yeshua, mengapa Yesus, itu saya sudah berikan di sana sehingga itu bisa dipakai Bapak Yahweh untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Setelah itu masuklah dalam pola yang benar, baptisan pembaharuan, dan kemudian belajarlah tanak dan persiapkan hidup saudara untuk masuk di dalam rapture. Siapa yang membutuhkan baptisan pembaharuan, saudara bisa screenshot di depan, ya, hubungi saudara-saudara kita yang terkasih dimanapun mereka berada di Indonesia, ya, bisa lewat langsung datang di tempatnya, hubungi melalui WA, ya, saudara bisa screenshot alamat-alamat dan nama ini sehingga saudara bisa dilayani untuk baptisan pembaharuan. Dan jangan lupa harus diputuskan dengan sesembahan yang bukan dari Israel. Itu penting sekali, ya, supaya setan tidak selalu nguntit, ya, atau mendomplengi atau menghantui hidup saudara, ya. Jadi harus diputuskan, jangan pernah lupa, ya. Bapak Yahweh memberkati, Maranatha, dan kita akan akhiri untuk ibadah di dalam pemberitaan firman hari ini, ya. Untuk hari ini acara tanya jawabnya, tolong saudara bisa catat saja. Nanti kita akan buka ruang tanya jawabnya pada hari Syabat seperti biasa, ya. Tapi hari ini kita akan tutup sampai di sini. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, besar anugerah-Mu. Engkau adalah imam besar kami yang luar biasa, yang dahsyat, yang menjamin keselamatan hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Hidup kami sudah diselamatkan. Karena itu kami sangat percaya bahwa firman-Mu akan tergenapi. Kami tidak akan masuk di dalam masa 666, tapi kami akan masuk di dalam rapture yang luar biasa, menerima anugerah yang luar biasa, masuk di dalam pesta kawin anak domba, masuk di dalam pemberian rewards yang Bapak Yahweh sediakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Saya berdoa untuk teman-teman yang masih ada kelemahan-kelemahan melalui kebenaran Dafar Elohim ini, membuka wawasan, membuka iman, membuka pengertian yang baru bahwa kita semua punya imam besar yang sudah merasakan semua kelemahan-kelemahan manusia, struggle, masalah-masalah, biar pertolongan turun tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih untuk hari raya pendamaian Yom Kippur 5784 hari ini. Kami mengucap syukur, memberkati mempelai Yeshua HaMashiach yang telah masuk di dalam live streaming dan juga yang ada di live chat di YouTube dan yang juga akan mendengar kebenaran ini. Engkau memberikan berkat keselamatan yang luar biasa sehingga saat rapture tidak ada satu yang tertinggal, semua di dalam rapture yang luar biasa. Sungguh kalau kami memikirkan Engkau tidak habis-habisnya, Engkau sangat mengasihi kami dan kami mau tetap di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, biar tubuh darah Yeshua HaMashiach manunggal di dalam jiwa, roh dan tubuh kami, melekat erat untuk selama-lamanya. Inilah yang kami butuhkan. Terima kasih Pak Yahweh, terima kasih. Kami ucap syukur. Terima kasih. Yeshua HaMashiach, kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai rapture terjadi. Terima kasih dari Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach yang percayakan
Amin. Amin. Satu puji. Amin. Yahweh Yeshua. Kekasih jiwaku, Yesus, Kudus, Bapak yang berkati, Bapak yang Terima kasih Pak. Terima kasih, Boy. Terima kasih, Terima teman-teman. kasih banyak Pak Roy. Terima kasih Bapak yang Pak Roy. berkati. Terima kasih Pak Ade.